الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Terkumpul beberapa keutamaan, kita duduk di antaranya keutamaan hari, di hari yang terbaik, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat, di mana diciptakan Adam, masuknya ke dalam surga dan turunnya dari surga. Wala taqumus sa'a illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Terkumpul pula bahwa kita duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul biladi ila Allah taala masajiduha. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala paling mencintainya adalah masjid. Terkumpul pula dengan keadaan kita di hari Jumat, kita menegakkan di antara kewajiban kita yaitu salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal ibadah kita. Tidak lupa kita saling menasihati di antara kita, karena agama kita dibangun atas nasihat. Ad-dinu nasihat. Dan nasihat dari zaman ke zaman adalah nasihat tentang ketakwaan. Dan ini tidak heran dibuktikan di dalam Al-Qur'anul Karim 250 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang tentang kalimat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang yang paling sukses dunia maupun akhirat
adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Para jemaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan laisa syai'un a'azzu 'alan nasi min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga yang dimiliki seorang manusia, yang dimiliki seorang hamba, kecuali dari akidahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Begitu besar dan berharganya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang akidah ini. Kelak di akhirat, orang-orang di luar Islam yang mereka ingin menukarkan dunia dan seisinya, dan juga dunia lagi dengan seisinya, dengan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ya, kelak pada hari kiamat mereka ingin menukarkan dunia dengan seisinya, wa mislahu ma'ah, dan juga dunia dengan seisinya, untuk menukarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma tuqbila minhu, tidak diterima, ya, dari perniagaan mereka kelak pada hari kiamat, karena mereka tidak datang dengan akidah yang sahihah. Mereka tidak datang dengan Islam, sebuah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, yang seorang ketika sudah mengatakan la ilaha illallah, dijamin tentang surga baginya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi. Allah tidak berbicara dengan satu gumpalan ataupun satu, ya, sebesar gunung, tapi seluas langit dan bumi. Thumma lakitani lam tusyrik bi syai'an, akan tapi kalian datang kepadaku dalam keadaan Islam, ay istislamu lillahi bitauhid, yang kalian berserah diri kepadaku dengan tauhid. Kalian tidak menyekutukanku. La ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, aku akan mendatangi kalian dengan ampunan seluas langit dan bumi pula. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, maka peganglah akidah kita, pegang erat-erat dari agama ini, apapun keadaannya. Tidak ada musibah terbesar bagi seseorang kecuali pada agama. Bukankah Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah itu terhadap agama kami. Dan musibah terbesar adalah hilangnya akidah seseorang, yang menjadikan dia neraka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka untuk selamanya. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara pembatal dari keislaman seseorang atau yang melenyapkan daripada akidah, belajar tentang sihir jemaah. Belajar tentang sihir. As-sihru lughatan, secara bahasa adalah tipuan atau sesuatu yang halus. Adapun secara istilah syar'i, secara istilah dalam agama kita, sesuatu yang dibughul, sesuatu yang dijampi-jampi. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dijelaskan dalam kitab Al-Kabair, ya, sebelum beliau meninggal dunia ada tulisan, ya, sebelum beliau dibunuh itu ada tulisan, penggalan tulisan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memenggal semua leher-leher daripada tukang sihir.
Dan para ulama sepakat. Kenapa jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena sihir ini identik dengan kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 perkara yang menghancurkan kalian. Kata Nabi, asyirku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa. Wa aklur riba, makan riba. Wa tawalla yaumuz zahfi. Kemudian lari dari medan perang. Kemudian zina. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh perempuan mukminah berzina. Nabi menempatkan sihir ini di tempat yang kedua karena 11-12 dengan kesyirikan. Kenapa jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Sihir, tukang sihir adalah wali syaitan. Ya. Dan syarat sihir itu baru mampan yang diajarkan oleh syaitan itu adalah kesyirikan jemaah. Maka tidak heran jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tumbalnya menyembelih daripada binatang-binatang. Karena kita ketahui bahwasannya menyembelih bagian daripada ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yaumun nahar bagi kita, Idul Adha. Kita mengangkat kedua tangan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki, sembelihanku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat bagi syaitan untuk membantu daripada orang-orang yang pelaku dari sihir ini berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta terus untuk tumbal jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau mereka itu menuliskan darah-darah haid dari Al-Qur'anul Karim, terutama ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Jangankan kita menulis dengan darah haid. Bahwasanya kita sepakat darah haid adalah darah yang najis. Jangankan menulis dengan darah haid. Menyentuh Al-Quran dengan tidak berwudu, khilaf di antara para ulama kita. La yamassahu illa al-mutakharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali daripada al-mutakharun, orang-orang yang bersuci. Sihir jemaah kaum muslimin dan mati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pelakunya. Ya. Orang yang mendatangi dukun, mau dia namanya adalah kiai, ustaz, tapi kalau dia praktek dengan jin, dengan syaitan, maka ini adalah kesyirikan. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salata 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang sudah terjadi. Ya, kalau kita bahasa bimakan orang-orang yang moke, au kahinan, atau orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang akan terjadi, lam tuqbal lahu shalah. Ini baru orang yang mendatangi, dia tidak diterima 40 hari dari salatnya, dari ibadahnya. Di hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan kepada kita, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi arraf aw kahinan, kemudian dia membenarkan apa yang dia kabarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dari sisi mana kekufurannya jemaah kaum muslimin yang merusak daripada akidah kita? Dari sisi tauhidur rububiyah. Bukankah kita mengatakan bahwasannya satu-satunya yang mengetahui dari hal yang gaib itu hanyalah Allah? Wa ma ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib baik di langit maupun di bumi. Hatta Jibril yang dekat dengan Allah Subhanahu tidak tahu dia. Inilah kekufuran bentuknya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah diceritakan bahwasannya tukang sihir ini dia bisa terbang, bahkan dia bisa hilang. Ternyata setelah meninggalnya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang dukun. Seorang dukun ketika dibongkar dari rumahnya, didapati Al-Quranul Karim ditanam di bawah kloset rumahnya. Ini bentuk daripada al-istihza, mengolok-olok daripada agama. Dan inilah wali syaitan. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang kufur, walakinna syayatin, akan tetapi syaitan-syaitan inilah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia ini adalah sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, yang bisa merusak daripada hubungan istri dan suami. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini tugas kita Bapak. Betapa banyak sekarang dari kaum muslimin ketika mereka sakit, terkadang sakit itu tidak ada obatnya di dokter, akhirnya mereka apa? Mereka pergi lagi ke dukun. Ini perang jin jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tugas kita. Kita menyelamatkan daripada akidah dari kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk daripada sihir yang pertama adalah sihir hayalan. Sihir hayalan inilah yang dahulu Nabi Musa alaihi salam diundang oleh Firaun. Kemudian tukang-tukang sihir mereka melemparkan tali-tali mereka. Kemudian menghayalkan dari mata-mata yang memandang itu adalah ular. Ini adalah sihir. Di antara sihir lagi adalah sihir ketangkasan. Sebagian anak-anak kita mereka melihat orang-orang yang berbuat atau melakukan sulap, menjadikan takjub bagi mereka. Padahal itu adalah merusak daripada akidah. Atau tayangan-tayangan TV seperti Doraemon, yang sedikit-sedikit dia keluar sesuatu, seluruh urusan ada pada dia. Maka ini adalah bagian daripada merusak akidah anak-anak kita. Sihir ketangkasan. Yang ketiga adalah sihir hakikah. Sihir yang hakikat jemaah kaum muslimin. Yang terkadang seorang itu bisa lumpuh, bisa gila, maka disebut dengan majnun karena pengaruh daripada jin. Dan Nabi SAW juga pernah disihir jemaah kaum muslimin. Ketika ditanya apa benar ada sihir ini, maka kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan. Di antaranya tadi surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman, disebutkan as-sihra. Kemudian yang kedua di surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad. Dari tiupan-tiupan wanita-wanita tukang sihir. Allah menyuruh kita untuk berlindung. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, seandainya tidak ada sihir, kenapa Allah menyuruh kita untuk berlindung darinya? Dan itu dibuktikan oleh Nabi SAW disihir oleh orang-orang Yahudi dengan buhul-buhulnya. Maka jemaah kaum muslimin, ketika ada teman atau saudara dari kaum muslimin yang terkena sihir, carikan buhulnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, akan hilang dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan ini yang merusak daripada akidah kita dan juga merusak daripada, ya, Islam kita, menyelamatkan daripada kaum muslimin, anak-anak kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.